Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madun dengan NIM 200106083, kelas 3C PGMI. Baik, di sini saya akan menceritakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan periode Madinah. Nabi Muhammad SAW terkesan sedemikian berat beban perjuangan yang dialami oleh beliau. Beliau selama hidupnya harus berjuang dengan segala apa yang dimiliki untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada umat manusia yang ketika itu kehidupan masyarakat telah rusak. Sedemikian parahnya kehidupan itu hingga disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW ingin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau bermimpi malaikat Jibril mendatanginya. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di tempat itulah beliau diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasulullah dan turunlah wahyu yang pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mengajarkan manusia dengan pelantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di muka bumi. Setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang masuk Islam yaitu disebut as-sabiqul awwalun, dan mengikuti beliau adalah Khadijah istrinya. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang berbunyi, wasda' bima tu'marun wa'rid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Respon masyarakat pada saat itu bermacam. Ada yang menolak sampai memusuhi. Alasan mereka menolak pun itu berbagai macam. Di antaranya mereka itu takut dibangkitkan di hari akhir nanti, dan juga mereka sudah dibutakan oleh kepercayaannya terhadap nenek moyang mereka. Orang-orang yang memusuhi itu melakukan perbuatan yang tidak baik dan jahat sekali, mulai dari mengintimidasi keluarga Rasulullah, memfitnah, mengancam, dan lain sebagainya. Gangguan terhadap kaum muslimin makin menjadi-jadi, sampai-sampai ada yang dibunuh, disiksa, dan semacamnya. Waktu itu Nabi Muhammad menyarankan supaya mereka terpencar-pencar. Ketika mereka bertanya kepadanya kemana mereka akan pergi, mereka diberi nasihat supaya pergi ke Abyssinia, yang rakyatnya menganut agama Kristen. Sebagai kaum muslimin ketika itu lalu berangkat ke Abyssinia guna menghindari fitnah dan tetap berlindung kepada Tuhan dengan mempertahankan agama. Meskipun agamanya Kristen, tapi mereka tidak ada niat untuk menganiaya kaum muslimin. Fatimah lahir di Makkah pada Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Pada tahun ke-11 menjadi Nabi, Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang menyedihkan. Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat di tahun tersebut. Setelah itu Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Momen itu yang disebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan itulah Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Setelah menerima berbagai
gangguan dan siksaan dari kafir Quraisy, maka Rasulullah berpikir untuk mengubah strategi dakwahnya, terlebih dalam 3 tahun terakhir di Makkah. Sejak 620 sampai 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW kedatangan sekelompok orang Yasrib dari kabilah Aus dan Khazraj yang menyebut baik ajaran Islam. Ahwah Islam yang ditolak di tanah kelahirannya Makkah ternyata memperoleh dukungan dari daerah lain. Pada 621 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 7 orang dari kabilah Khazraj dan Aus untuk masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian Aqabah yang pertama, yang berisi i'tiqad untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak saling memfitnah, dan tidak durhaka pada Nabi Muhammad SAW. Setahun setelahnya, pada 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud melakukan perjanjian Aqabah yang kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yasrib. Di perjanjian Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW memiliki kesan bahwa Islam telah siap berkembang di Yasrib atau Madinah. Lantas ketika melihat potensi berkembangnya Islam di Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju ke kota Madinah. Setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Yang pertama, setelah beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di tanah yang dibeli dari 2 anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, asuhan Mu'az bin Afra. Masjid itu kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi, sebagai pusat dakwah. Selain itu, untuk melakukan ibadah dan mengajar nilai-nilai persaudaraan. Tidak hanya itu, Masjid Nabawi juga menjadi sarana penting untuk merunding masalah-masalah yang dihadapi umat Islam, menciptakan persaudaraan baru umat Islam yang meninggalkan Makkah. Madinah dikenal sebagai golongan Muhajirin, dan orang-orang Madinah disebut kaum Ansor ketika berhijrah ke Madinah. Banyak kaum muslimin Makkah yang menderita kemiskinan karena meninggalkan harta kekayaan mereka di Makkah. Untuk mengatasi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikat persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sebagai misal, Abu Bakar mempersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'az ibnu Jabal, dan lain sebagainya. Persaudaraan yang dibangun atas ukhuwah agama dan disatukan sendiri oleh Nabi Muhammad itu memiliki pertalian erat serta kekuatan utuh dalam Islam. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim Madinah. Selain itu, mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah. Nabi Muhammad kemudian membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yasrib, Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Piagam Madinah yang berisi 47 pasal itu mengatur perpolitikan, keagamaan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan Madinah di masa itu. Yang keempat, membangun peranata sosial dan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mendakwahkan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama, melainkan juga sistem politik, pemerintahan, militer, dan lain sebagainya. Karena itu juga ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di periode Madinah, yaitu ayat-ayat Madinah, sebagian besar berisi aturan muamalah dan pembinaan hukum. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah strategi membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam.
yang pusat pemerintahannya di Madinah. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah memperoleh sambutan beragam. Ada yang menerimanya dengan tangan terbuka dan ada juga yang menolaknya dengan terang-terangan. Dan ada juga yang diam-diam tidak suka atas dakwah tersebut, namun tidak berani berterus terang karena umat Islam berjumlah mayoritas di Madinah. Setelah itu mulailah banyak terjadi perang, ada perang Uhud, perang Badar dan lain-lain. Pada tahun 632, Nabi Muhammad SAW wafat pada saat usia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat